Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Tuhan mengumpulkan kami bersatu hati menyembah Tuhan, beribadah kepadamu sebagaimana yang Engkau tetapkan. Kami menghargai ketetapan Tuhan. 6 hari Tuhan berikan waktu bagi kami bekerja untuk kebutuhan hidup kami. 1 hari kami istirahat untuk beribadah, menyembah Allah yang sudah memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah yang memikirkan kebahagiaan kami, yang memikirkan ketenangan bagi jiwa kami, dan yang memikirkan kehidupan yang kekal untuk selamanya. Karena kehidupan di tengah-tengah dunia pasti berakhir. Engkau sendiri yang mengerti akan hal itu, dan Engkau yang menyatakan kepada kami supaya kami tetap tinggal bersama dengan Tuhan dalam terang-Mu yang sesungguhnya. Kami siap mendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau menjamah setiap hati kami, supaya firman-Mu berkuasa, memberi pengertian dan meyakinkan kami, sehingga bukan hanya sebagai pendengar, tetapi benar-benar menerima firman yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal pertama ayat 9 sampai 10. Injil Yohanes pasal pertama ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Tema khotbah kita hari ini, terang yang sesungguhnya. Ketika Allah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang pertama sekali diciptakan adalah terang. Berarti terang adalah kebutuhan yang paling pokok. Terang itu adalah kebutuhan setiap manusia. Tanpa terang kita tidak bisa hidup. Coba kalau ada makanan tapi gelap, kita nggak tahu milih yang mana. Ada 10 macam makanan tapi semuanya gelap, tentu kita nggak bisa menikmati. Kalau ada gadis cantik tapi gelap, tentu dia jadi hitam. Ada pemuda ganteng tapi di tengah kegelapan, dia kelihatan gelap. Jadi sebenarnya terang itu adalah kebutuhan yang tidak bisa tidak ada pada kita. Berarti Tuhan paling mengerti. Tuhan paling tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia, sehingga Tuhan menciptakan hari pertama adalah terang. Ketika padam listrik, kita terganggu luar biasa. Padam listrik, sanyo nggak hidup. Mau nyetrika tidak bisa, nyuci tidak bisa, ngecas HP tidak bisa. Akhirnya semua kegiatan-kegiatan kita banyak terbengkalai. Berarti terang itu dibutuhkan, sangat diperlukan oleh setiap orang. Jadi saudara-saudara, terang yang sesungguhnya ini akan kita lihat di mana dia. Kita perhatikan gambar yang pertama ya. Gambar yang pertama ini adalah matahari. Terang yang paling besar yang menerangi bumi adalah matahari. Matahari ini bersinar tiap-tiap hari menerangi bumi, sehingga bumi kita ini terlihat indah. Ketika matahari menyinari bumi, maka bumi menjadi indah. Semua ciptaan Tuhan isinya terlihat dengan adanya matahari. Dan matahari ini menyinari baik orang jahat maupun orang baik, orang beribadah atau orang yang tidak beribadah. Semua disinari.
Jadi apakah semua manusia menikmati sinarnya? Belum tentu. Tuhan tanpa diminta, Tuhan ciptakanlah matahari. Dia sudah buat. Tanpa kita berdoa, tanpa kita minta, tiap hari dia berikan matahari bersinar. Tapi ada orang yang tidak menikmati matahari. Kenapa? Karena dia tidur sepanjang hari, nggak pernah kena matahari, ya kan? Jadi salah siapa? Ya salah diri sendiri. Di kamar terus dia kan tutup jendela, maka dia tidak melihat matahari, gelap. Di kamar yang gelap, tidur-tiduran, maka matahari yang besar bersinar terang, dia tidak bisa nikmati. Jadi bukan salahnya Tuhan, itu salah diri sendiri kalau dia tidak menikmati matahari terang bersinar. Bayangkan waktu hujan terus-menerus ya. Ketika kita mengalami hujan badai di kota Medan, gelap, tidak ada yang bisa keluar. Tidak ada yang bisa keluar. Maka banyak yang gak ikut pilkada, di rumah aja, kayak virus COVID, ya kan? Waktu virus COVID di rumah aja. Ini banjir di mana-mana, di rumah aja. Berarti ada waktu-waktunya kita tidak bisa keluar. Ada waktu-waktunya kita tidak bisa menikmati. Maka ketika Tuhan beri waktu dan kesempatan menikmati, nikmatilah. Ada waktunya nanti gak bisa kita nikmati. Bayangkan orang yang ke Tanah Karo itu, mungkin dia mau pilkada ya, memilih di sana, terlongsor, ya, gak jadi milih gitu ya. Atau sesudah milih dia mau pulang, gak bisa pulang. Dia gak pernah rencanakan, gak pernah pikirkan apa yang jadi di tengah jalan. Tapi tiba-tiba terhambat, ada yang hanyut, ada yang mati. Siapa yang tahu? Seringkali kita merasa bahwa hidupku adalah aku. Hidupku aku yang atur. Tapi ketika ada itu, bisa diaturnya dirinya. Kemana dia minta pertolongan? Maka pikiran kita ini harus terbuka. Rupanya dunia isinya ada di dalam kuasanya Allah. Hujan panas semua ada di kuasa Tuhan, tidak ada di dalam kuasa kita. Kita hanya bisa bermohon kepada Tuhan, tapi pengaturan tetap di tangannya Tuhan. Jadi saudara-saudara, waktu banjir Medan, padahal selama ini Medan adalah kota yang paling aman dari semua kota-kota, tapi tanggal 27 November adalah tanggal banjir seluruh kota Medan sampai Minje, Deli Serdang. Ini artinya apa? Allah menyatakan diri, aku ada, aku berkuasa, tidak bisa kamu atur. Maka matamu, hatimu harus tertuju kepadaku sebagai Allah pencipta bumi dan isinya. Jangan menganggap bahwa diri kita pintar. Sepintar apapun kita, kalau Tuhan hambat, gak bisa kita jalan. Kita udah buat rencana macam-macam, tapi kalau Tuhan gak buka jalan, kita gak bisa jalan, saudara. Sepintar apa, sebijaksana apa kita, kalau Tuhan hambat, gak bisa. Sepandai apapun pedagang, kalau Tuhan gak antar pembeli, gak bisa. Luar biasa pandainya dia merayu pembeli, tapi nggak ada yang datang. Siapa yang mau dirayu? Angin, kan gitu ya. Sepintar-pintar luar biasa dia, asal ngomong satu kata jadi, tapi nggak ada yang datang, kan nggak bisa. Makanya pikiran kita harus tunduk. Semua yang ada, semua yang terjadi ada di dalam kuasa Allah. Kontrol Allah yang kontrol bumi dan isinya, maka pikiranku tunduk kepadanya. Ketika matahari bersinar sesudah hujan terus menerus, kita bersuka cita kan? Hari ini udah terang, udah datang matahari. Akhirnya begitu datang terang matahari, air mulai surut, makin sukacita. Berarti butuh matahari?
Selama ini kalau nggak ada hujan terus menerus, pernah bersyukur ada matahari? Enggak, biasa saja. Datang tiap hari matahari, kita anggap oh itu udah apa Tuhan, itu kewajiban Tuhan, ya kan? Makanya kita tiap-tiap hari merasa itu hal biasa. Tapi begitu banjir terus menerus, gelap, hujan, begitu berhenti, datang matahari menyinari terang, baru terima kasih Tuhan, baru ada ucapan syukur. Maka Tuhan senantiasa nggak membuat kehidupan kita mulus. Mengapa? Kalau mulus aja nggak ada ucapan syukur. Orang yang mulus saja hidupnya nggak pernah mengerti bersyukur. Tapi ketika ada kesulitan, ada gelombang, baru ketika selesai kesulitan, gelombang, terima kasih Tuhan. Coba bayangkan orang yang terjebak itu, keluar dari jebakan, apa yang keluar dari mulutnya? Terima kasih Tuhan. Wujur melala, kan gitu ya. Kalau sudah terjebak dia, tadi nggak bisa, lalu ada yang tolong, dia lepas keluar, pasti terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau tadi dia lolos saja, biasa saja, sampai di medan pun nggak ada terima kasih. Solbi gitu ya, soal bahasa. Maka manusia perlu dididik. Manusia perlu dididik dengan apa? Dengan kesulitan-kesulitan supaya tahu berterima kasih. Setuju? Setuju nggak setuju pasti jadi, ya kan? Walaupun kita nggak setuju, itu haknya Tuhan, kendalinya Tuhan. Makanya dalam kehidupan orang percaya pun nggak senantiasa mulus, nggak senantiasa beres, tapi ada gelombang-gelombang. Supaya ketika kita melewati gelombang, lewat nanti di situ terima kasih Tuhan, aku sudah melewati lembah kelam, sekarang udah mulai naik gitu ya. Jadi orang yang paling banyak lembah kelamnya, paling banyak ucapan syukurnya kalau dia sudah lepas. Jadi diantara kita ini ada yang melewati lembah kelam, atau kita tidak tahu apa itu lembah kelam. Kita pikir apa sawah-sawah ya, atau namanya apa lembah kelam itu. Apa lembah kelam menurut saudara? Lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu adalah pergumulan berat, persoalan yang sulit, itu lembah kelam. Jadi semua manusia punya pergumulan berat. Maka kalau ditanya, dia bilang tidak ada seperti aku. Maksudnya apa? Aku paling berat. Lalu tanya lagi sana, gimana? Aku paling berat. Tanya lagi sana, aku paling berat. Lalu siapa yang paling berat? Semuanya berat, kan gitu ya. Jadi kecil pun persoalannya, dia rasanya paling berat dibanding orang lain. Padahal kalau ditanya orang lain lebih berat lagi. Namun kehidupan ini biasanya pada umumnya demikian. Masalah kita rasanya yang paling berat daripada orang lain. Pergumulan kita rasanya yang paling sulit daripada orang lain. Itu sudah umum. Jadi matahari ini saudara, Tuhan sudah terbitkan. Tiap-tiap hari dia terbitkan. Tapi ada yang menikmati, mensyukuri, ada yang tidak mau tahu, dan ada yang menganggap biasa-biasa saja. Sesudah ada banjir baru, ketika datang matahari, terima kasih Tuhan, hari ini cerah, hari ini terang, kami bisa pergi jalan. Tadinya nggak bisa keluar rumah, sekarang bisa Tuhan, terima kasih. Jadi mau dibuat Tuhan banjir 1 minggu supaya nanti dalam ucapan syukur kita, kan nggak tunggu demikian dulu ya. Nggak perlu lama-lama kita di dalam lembah kekelaman kesulitan itu, tapi maunya dari dalam hati kita muncul ucapan syukur. Tuhan yang mengatur bumi dan segala isinya, maka aku harus menghormati Dia, aku harus tunduk kepada Dia. Ya, matahari bersinar untuk menerangi bumi, berlaku bagi semua orang, percaya atau tidak percaya, semua diberikan. Jadi matahari itu bukan bagi orang percaya, tapi bagi semua manusia. Anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia, semua diberikan matahari.
Tapi ada yang menyambut dengan syukur, ada yang tidak peduli, ada yang biasa-biasa saja. Yang tidak peduli itu dia tidak pernah menikmati bagaimana matahari menjadi obat. Itu obat tulang yang paling nomor satu. Ya, matahari itu untuk tulang nomor satu. Tapi karena dia nggak mau tahu, akhirnya dia nggak pernah berjemur. Ya, pernah berjemur. Coba bayi-bayi itu yang baru lahir dijemur itu sehat sekali. Dari jam 7 sampai jam 9 itu obat. Tapi jangan jemur jam 12 siang ya. Nanti gosong. Ya, dari panas matahari jam 7 sampai jam 9 itu baru obat untuk tulang. Jadi lansia-lansia bagus berjemur pagi-pagi. Lansia, bayi biasanya itu berjemur. Kalau anak muda dia masih banyak sekali apanya ya, vitaminnya dalam tubuhnya. Kita lanjut. Listrik. Terang yang kedua listrik. Itu manusia yang buat. Dengan akal yang Allah berikan, manusia bisa ciptakan listrik. Jadi keahlian manusia membuat listrik itu dari Tuhan. Tuhan yang memberi keahlian, kepintaran, kebijaksanaan kepada manusia. Lalu listrik ini untuk menerangi ruangan dan mengaktifkan, menghidupkan alat-alat elektronik yang ada di dalam ruangan kita, seperti HP, TV, mesin cuci, kipas angin dan sebagainya. Nah, salah satu adalah handphone, karena itu semua punya. Kalau mesin cuci bisa nggak semuanya. Kalau HP zaman sekarang itu bisa 3 dalam satu rumah tangga. Ya, semua punya, semua miliki. Ketika padam listrik, baterai HP habis, bisakah berguna handphone saudara? Tidak bisa. Berarti pentingkah listrik? Penting sekali bagi kita. Untuk apa? Untuk membuat handphone kita kembali aktif, berfungsi. Tadi kita mau nelpon keluarga, memberi kabar, ada kabar sukacita, tapi lobek, nggak bisa. Seperti ini gambaran manusia. Manusia yang belum dicas dengan sumber kehidupannya, dia seharusnya berfungsi, tapi tidak berfungsi. Ngerti maksudnya ya? Sebagaimana handphone saudara ketika lobet, dia tidak berguna, tidak bisa dipakai. Demikian hidup kita. Sebelum kita dicas, dihubungkan dengan sumber kehidupan kita, kita tidak berfungsi. Kita tidak berguna di hadapan Allah. Di hadapan manusia kita bisa berguna ya. Di hadapan manusia berguna. Kita bisa nolong dia, kita bisa membantu dia, kita bisa bekerja untuk dia. Itu untuk manusia. Tapi bagi Tuhan, kalau kita belum ada hubungan dengan dia, kita belum bisa dipakai. Berarti kalau handphone gak bisa dipakai, untuk apa? Handphonenya mahal, keluaran terbaru, tapi lobet. Jadi manusia pun sama. Secantik apapun saudara, ya, seganteng apapun kita, kalau belum ada hubungan dengan sumber kehidupan, dengan Allah sebagai terang, maka kita tidak berfungsi, tidak dipakai Tuhan. Kalau kita nggak dipakai berarti lelah ini saudara. Kehidupan manusia, walaupun umur kita panjang, tapi kalau kita tidak dipakai Tuhan, itu akan menjadi kesia-siaan. Hidup untuk apa? Hanya untuk orang lain. Hidup untuk apa? Hanya untuk anak cucu. Tidak berguna bagi Allah pencipta. Seharusnya kita berfungsi, berguna untuk Allah pencipta kita. Maka kita diciptakan beda daripada yang lain, karena dia mau pakai kita. Dia mau menggunakan kehidupan kita menjadi alat kemuliaannya, menyatakan terang kepada yang masih hidup di dalam kegelapan. Nah, jadi matahari ada yang tidak menikmati, handphone ada yang tidak berfungsi. Tapi kalau dia sudah dicas ke sini, ini kan sudah dihubungkan ya.
ini berguna. Maka dia bisa WA, bisa video call, bisa telepon, ya. Semua bisa kalau dia sudah dicas. Hidup saudara sudah dicas, sudah ada hubungannya dengan Allah, sumber yang membuat kita hidup. Kalau belum, berarti kita belum berguna di hadapan Tuhan. Kita belum dipakai bagi kemuliaannya. Maka sering kita jenuh. Mengapa hidup jenuh? Karena nggak dipakai pemilik. Coba kalau handphone situ aja harusnya tadi dipakai, nggak pernah lagi dipegang pemiliknya, kan jenuh dia. Untuk apa aku dibeli kalau aku nggak dipakai? Gitu. Untuk apa aku dicipta kalau aku nggak berguna? Jadi kita dicipta supaya kita berguna di hadapan Allah. Itu tujuan Tuhan, ya, menciptakan manusia beda daripada hewan. Yang ketiga, inilah terang sesungguhnya itu. Terang matahari hanya menerangi bumi dan isinya. Terang listrik hanya menerangi ruangan dan memfungsikan alat elektronik, tapi tidak bisa tembus ke dalam hati kita. Matahari tidak bisa menembus ke dalam hati manusia. Listrik tidak bisa menembus ke dalam hati manusia. Tapi terang sesungguhnya itu artinya apa? Itu yang bisa menerangi kegelapan yang ada di dalam hati kita. Segelap apapun hati kita, gelap gulita apapun oleh karena dosa, terang yang sesungguhnya itu sanggup menerangi. Maka orang yang mau datang kepada Tuhan, mau membuka hatinya yang gelap, akan disinari oleh terang yang sesungguhnya, sehingga dia sadar. Ketika terang menerangi hati kita, kita sadar, aku manusia yang tidak terpakai, aku manusia yang kotor, pikiranku bejat. Kalau kita mau datang kepada terang, maka sama halnya dengan matahari tadi. Matahari sudah terang benderang menerangi, tapi ada yang tidak peduli, dia tidur saja. Tuhan Yesus datang ke bumi menerangi hati setiap manusia yang gelap oleh karena dosa. Tapi manusia yang gelap tidak mau tahu. Hati yang gelap tidak peduli. Hati yang gelap tidak datang kepada terang, membuat kegelapan terus menguasai hati kita. Jadi bukan Tuhan tidak mau menerangi. Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai terang yang sesungguhnya, yang lebih terang daripada matahari, yang tembus ke dalam hati setiap orang. Sejahat apapun manusia, hanya terang sesungguhnya itulah yang bisa menerangi, yang bisa membuat dia menyesal, yang menyadari siapa dia sebenarnya. Jadi kenapa terang yang sesungguhnya sudah datang, mengapa hati kita sampai hari ini masih gelap? Apa artinya hati kita gelap? Gelap itu banyak. Pertama, gelap karena dikuasai setan. Setan yang berkuasa itu gelap. Maka ketika setan berkuasa di dalam diri seseorang, dia membenci sesamanya. Karena produk setan adalah kebencian. Jadi siapa yang masih membenci satu sama lain, itu sama dengan gelap. Siapa yang menyimpan kesalahan di dalam dirinya, itu gelap. Jadi kegelapan itu banyak sekali, ya. Dia penyembah berhala, itu gelap. Kemudian dosa dia simpan, itu gelap. Tidak mau datang kepada terang, tidak mau membuka hati yang gelap supaya terang itu bisa tembus. Kalau manusia dengan manusia nggak bisa menerangi, tapi Tuhan Yesus satu-satunya terang yang sesungguhnya, yang sanggup dan berkuasa menerangi hati setiap manusia. Ini sebejat apapun dia luluh, dia menangis, menyesali semua kejahatannya. Ini artinya mulai diterangi oleh Tuhan Yesus.
Jadi hati kita, kenapa sampai detik ini gelap, padahal terang sudah datang? Terang sesungguhnya itu datang, itulah arti Natal. Bulan Desember kita merayakan Natal, artinya apa? Terang itu datang ke bumi, dia mau menerangi hati kita yang gelap supaya kita hidup di dalam terang. Tapi kenapa kita lebih suka bersembunyi di dalam kegelapan? Biasanya kalau lipas tidak suka diterangi, maka kalau dia bersembunyi di selokan-selokan, ketika kita buka, dia lari. Dia lari kemana? Cari tempat gelap lagi. Berarti kalau kita juga senang di tengah-tengah dosa yang membuat hati kita gelap, kita mirip dengan lipas. Kalau kemarin dengan dengan merak, kambing, ular, hari ini dengan lipas. Lipas nggak suka terang, maka selalu mencari tempat-tempat gelap. Siapa hatinya nggak suka diterangi, lebih suka hidup dalam dosa, mirip dengan lipas. Jadi nanti di rumah kita keluarga bisa bertanya, kau suka kemana ini? Suka gelap atau terang? Kalau suka gelap berarti mirip lipas loh. Lipas itu bau, bau kan lipas. Jadi orang yang suka gelap itu bau, gak suka orang dekat kalau gelap. Tapi terang itu senang melihatnya. Biasanya kalau gelap melihat gelap dengan melihat terang, kalau lebih senang melihat terangnya, mata tertuju kepada terang. Makanya di tengah-tengah kita pun yang paling kita soroti siapa? Orang yang sudah percaya. Itu sudah terang. Jadi kalau orang terang itu selalu disoroti. Dia udah percaya kok kayak gitu ya. Tapi yang gelap gak pernah kita soroti. Gak datang pun dia beribadah, gak peduli. Berbuat dosa pun dia gak peduli. Kenapa? Mata selalu tertuju kepada terang. Maka yang dilihat selalu yang terang. Dia kok kayak gitu ya, gak pernah yang belum bertobat itu, kok dia gak bertobat-bertobat, enggak gitu ya. Tapi selalu yang sudah percaya yang disoroti. Berarti mata kita tertuju kemana? Ke terang. Senang melihat terang, gak suka melihat gelap, tapi hidup di dalam gelap ya. Mata tak suka melihat gelap, tapi hati dibiarkan gelap terus. Kalau kita nggak suka, keluar dari situ, karena terang tadi sudah datang menerangi hati kita yang gelap. Ini Tuhan Yesus datang dari sorga, sengaja turun, bayangkan saudara. Sengaja dia turun dari sorga, sengaja ditinggalkan kemuliaannya untuk kita yang hidup dalam gelap ini. Kenapa dia mau menerangi hati kita yang gelap? Karena kita berharga bagi dia. Kalau uang kita jatuh di gelap-gelap kan kita senteri kan. Apalagi emas, pasti sampai dapat kita terangi. Bawa lagi lampunya yang lebih terang, gak nampak gitu. Tapi coba kalau yang jatuh dibiarkan aja. Biasanya kalau jatuh dia dibiarkan aja itu apa? Sampah. Iya. Kalau sampah jatuh, udah biarin, gak apa-apa. Nanti sumbat, gak apa-apa, kan gitu ya. Nah tapi kalau emasnya jatuh di lumpur yang kotor sekalipun, pasti dibawa senter, dibawa ini benda penerang, lalu sampai lama dia mencari emasnya yang hilang itu sampai dapat kan. Jadi Tuhan Yesus itu sengaja tinggalkan surga, datang ke bumi yang gelap, datang ke hati yang gelap sampai dapat. Jadi kalau saudara belum dapat, dia terus senteri, dia terus terangi. Akulah terang, kan gitu ya. Marilah tinggalkan kegelapan dosamu. Tapi kita bilang masih enak di gelap ini, gitu ya. Sehingga kita nggak mau keluar dari kegelapan hati kita. Banyak orang nggak suka hidup di dalam kegelapan, tetapi hatinya dibiarkan tetap gelap. Kalau orang jalan-jalan kan biasanya ke diskotik itu atau ke mall, kalau belanja kan yang lampunya terang sekali baru dia senang belanja kan.
Tapi kalau lampunya agak samar-samar gitu, pasti dia nggak suka. Kenapa? Kalau samar-samar barangnya nanti nggak nampak rusak, nggak nampak jelek. Tapi kalau diterang kelihatan dia semua. Orang yang suka gelap-gelap berarti ada yang disembunyikannya, ada koyaknya, ya, ada lunturnya. Jadi kalau digelapkan nggak kelihatan. Maka manusia yang suka digelap-gelap berarti ada lunturnya, nggak asli gitu. Siapa yang masih hidup dalam gelap berarti belum asli itu. Bagaimana supaya kita asli? Harus menyambut terang yang sesungguhnya ini. Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat menerangi hati manusia yang gelap. Sadarkah saudara sampai saat ini hati saudara gelap? Atau gelap tapi tak sadar? Nah, ini bahaya. Gelap sebenarnya hatinya, tapi dia nggak sadari bahwa dia gelap. Biasanya itu. Semua orang juga begitu kok katanya ya. Nah, orang yang nggak sadar bagaimana dia mau diterangi? Sama dengan orang yang nggak sadar sakit. Ayo berobat, makan obat ini. Aku nggak sakit kok. Entah apa makan obat. Jadi dia nggak sembuh-sembuh. Orang yang tidak sadar hatinya gelap, dia tidak akan mau menyambut terang. Jadi kunci pertama adalah sadar. Sadar hatiku gelap oleh karena dosa. Sadar hatiku gelap karena digelapkan oleh iblis. Kuasa kegelapan, penyembahan berhala dari nenek moyangku, keturunan-keturunan, berapa kali keturunan aku hidup dalam gelap. Tapi Tuhan mengasihi aku, sehingga Tuhan Yesus datang dari sorga menerangi hatiku yang gelap ini supaya menjadi terang. Inilah hati kita yang gelap, ini mulai diterangi. Melalui apa Tuhan Yesus menerangi hati kita? Melalui firman-Nya. Lewat firman dia bekerja, sehingga ketika kita mendengar firman, kita buka hati untuk menyambut firman, ada kesadaran. Sadar akan diri, sadar siapa kita, mengerti keberadaan kita yang sesungguhnya. Orang yang mengerti keberadaannya, dia tidak akan nyaman di situ. Karena orang hidup dalam gelap akan menuju kebinasaan. Tetapi orang yang menyadari dia mau diterangi oleh firman Allah, disadarkan oleh Roh Allah. Firman Allah diberitakan, dia siapkan hatinya. Roh Allah menyadarkan sehingga dia insaf akan dosanya. Ketika kita insaf akan dosa kita, pasti kita sambut terang itu. Karena terang yang sesungguhnya yang bisa menyelesaikan dosa kita, menyelesaikan kegelapan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita memiliki terang. Ini sudah mendengar, ini sudah disadarkan, ini menyambut. Ini Tuhan Yesus. Terang yang sesungguhnya itu sudah ada di dalam hatinya. Ketika hatinya masih gelap, ini iblis yang masih di dalamnya. Jadi harus jelas bagi kita. Walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, tapi kalau hati kita masih gelap, berarti rajanya masih iblis. Jangan berpuas diri kalau sudah Kristen. Kristen tanpa kehadiran Kristus berarti hati masih gelap. Bagaimana supaya hati yang gelap ini menjadi terang? Harus hadir terang yang sesungguhnya. Kehadiran Yesus akan membuat hati gelap berubah menjadi terang. Melihat hati terang begini kan kita sendiri senang dibanding hati yang gelap ini. Kalau hatinya gelap, wajahnya ikut gelap. Kalau hatinya terang, wajahnya ikut terang. Itu pancaran ya. Wajah pancaran dari hati. Kalau hatinya sudah terang, pasti wajahnya pun ceria. Kalau hatinya masih gelap, wajahnya pun cemberut. Apakah saudara tetap membiarkan hati saudara dikuasai oleh raja gelap?
Atau Natal ini aku mau menyambut terang yang sesungguhnya. Aku mau menerima Yesus di dalam hatiku, supaya hatiku yang gelap berubah menjadi terang. Tanpa kehadiran Yesus, hati kita tidak bisa terang. Bukan kita yang menerang-nerangi hati kita, tapi terang yang datang itu hadir, membuat hati yang gelap berubah menjadi hati yang terang. Kenapa? Karena terang yang sesungguhnya itu berdiam di dalam, maka kegelapan kalah. Kegelapan gak berani melawan terang. Sama dengan ruangan kita ini. Ruangan ini kalau tidak ada listrik ini gelap. Tapi begitu kita hidupkan listrik, gelapnya kalah. Bukan gak ada gelap, ada gelap tapi dia kalah. Setan tetap ada, tapi ketika Yesus di dalam hati kita, setannya kalah. Sekarang sebelum Yesus hadir, saudara yang dikalahkan setan, maka terus kita hidup di dalam kegelapan dosa, dikuasai setan, dan membuat hidup kita tidak bahagia. Setan pekerjaannya adalah membuat kita menderita. Tapi Tuhan Yesus datang mengubah hidup kita menjadi bahagia. Siapa yang bahagia? Kalau hatinya sudah terang. Hati kita terang, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Mari kita baca dari Yohanes 8 ayat 12, bagaimana supaya hati kita menjadi terang. Yohanes pasal 8 ayat 12. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi beda dengan mempunyai dengan diterangi. Kalau diterangi berarti belum mempunyai. Kalau mempunyai berarti terang itu ada di dalam. Nah, saat kita di gereja ini semua kita diterangi. Makanya semua ceria, ya, karena sedang diterangi. Pulang dari gereja gelap lagi karena sudah pisah dengan terang, gitu ya. Tapi kalau sudah mempunyai, kemanapun kita bawa terang kita. Kalau orang yang sudah punya, kan kemanapun dia pergi dia bawa terang. Kalau dia bawa terangnya, pasti di sekitarnya bisa diterangi. Mereka bisa melihat terang yang ada padanya. Dan orang yang hidup di dalam gelap bisa diterangi oleh orang yang sudah memiliki terang. Jadi tugas kita sebagai orang yang sudah memiliki terang adalah membawa terang. Jangan tinggalkan, ya. Bawa terangnya kemana-mana. Orang yang sudah punya, bawa terangnya. Untuk apa terang? Menerangi orang yang masih hidup dalam kegelapan. Supaya orang-orang yang hidup dalam kegelapan juga bisa datang kepada terang, mengikut terang. Sama seperti kita sudah mengikut terang, melihat terang kita, mereka juga bisa mengikut Yesus. Siapa yang mengikut Yesus itu ya, akulah terang dunia. Sambil kita baca, sambil kita hafalkan, supaya nanti pulang ini yang kita renungkan. Kita baca bersama-sama. 2 ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi orang yang mengikut Yesus, dia sudah mempunyai terang di dalam hatinya, sehingga kemanapun dia akan membawa terang itu. Tapi orang yang diterangi saja, belum mempunyai, maka kadang terang, kadang gelap. Kadang terang, kadang gelap. Itu sama dengan lampu pohon Natal. Iya kan? Pohon Natal klap klip, katanya, terang gelap. Jadi ada hati orang seperti itu kalau dia masih diterangi, belum mempunyai terang. Waktu diterangi dia terang, waktu nggak diterangi dia gelap. Maka di gereja dia alim, di rumah dia, di rumah apa?
amit-amit. Ya. Di sini alim, di rumah amit-amit. Kenapa? Sudah gelap. Kalau mempunyai, di gereja terang, di rumah terang, sama teman terang, sama keluarga terang. Itu kalau sudah punya. Jadi untuk apa kita punya terang? Bukan untuk ditutupi ya. Orang yang punya terang, terangilah orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Ya, inilah firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini. Kiranya kita disadarkan melalui firman, kemudian diinsafkan oleh Roh Kudus, dan kita menyadari siapa kita, sehingga kita mau mengikut Yesus, menyambut terang, supaya hati kita diterangi. Hati yang terang, kegelapannya keluar, dosanya sudah keluar ya, bersama dengan pimpinannya. Raja gelapnya ikut keluar. Ini kan budak-budaknya ini semua. Jadi siapa yang masih di dalam hatinya budak-budaknya, berarti rajanya masih di situ. Kalau Yesus rajanya, ini yang di dalam. Ada kesukaan baca firman, menikmati firman, melakukan firman. Ada Roh Allah sebagai jaminan bahwa kita anak-anak Allah. Jadi yang di dalam sudah ganti, bukan yang dulu lagi ya. Aku bukan hidupku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ganti isinya, gelap menjadi terang, antek-antek iblis menjadi firman dan Roh Kudus. Yang manakah hati saudara? Ini kesadaran dulu penting ya. Yang manakah hati kaum Madani? Ini atau ini? Nomor 1, nomor 2 ya. Yang masih nomor 1, kesadaran dulu ya. Sesudah sadar baru bisa pindah nanti sini. Gambar nomor 1 kaum Adam berapa orang? 1, 2, 3. Ini yang sadar ya. Yang nggak sadar masih ini sadar, bagus ya. Kalau sadar itu bagus sekali, berarti firman bekerja. Kalau kita sadar, nanti diinsafkan Roh Kudus, kita akan menyambut terang. Kalau kaum Hawa, berapa orang masih di dalam gambar nomor 1? Berapa orang? Angkat tangannya. Ya, bagus. Berarti sadar ya, sadar diri namanya. Oh, aku masih di sini. Kenapa aku marah-marah terus ya? Kenapa aku benci terus? Karena masih gelap rupanya. Berarti aku membutuhkan terang yang sesungguhnya menerangi hatiku, supaya aku mempunyai terang. Dan terang itu bisa kupakai, kubawa kemana saja, supaya orang lain pun melihat terang dan bisa datang kepada terang. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkaulah terang yang sesungguhnya, yang sudah datang ke tengah-tengah dunia. Tapi banyak manusia tidak mengenal Engkau, sehingga mereka tidak peduli, tidak mau tahu, dan tidak datang kepadamu. Kami bersyukur kalau kami sudah mengerti hari ini. Kami sudah tahu jawaban yang kami perlukan adalah Engkau, karena Engkau satu-satunya yang dapat menerangi kegelapan di dalam hati kami, sehingga pada waktu kami membuka hati menyambut Engkau, kegelapan akan keluar. Kegelapan di dalam hati kami karena dosa dan karena iblis akan dikalahkan. Tapi Tuhan Yesus yang berdiam di dalam hati kami membuat kami memiliki kasih, memiliki damai dan sukacita yang berasal daripadamu, karena Engkau yang sudah menjadi Raja yang bertahta di dalam diri kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kesadaran jemaat-Mu, menyadari keberadaan mereka. Biarlah lewat kesadaran itu mereka mau mengikut Engkau, membuka hati untuk menyambut terang yang sesungguhnya. Kami juga berdoa untuk orang yang sudah menerima terang,
supaya mereka boleh menerangi orang lain yang masih hidup di dalam kegelapan, supaya terang kami benar-benar berguna untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau Allah kami yang sudah datang dari sorga dan mau menerangi setiap hati manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.